Nanti kalau Bapak bilang, anak-anakku semua apa kabar? Alhamdulillah kami sehat. Ya, bisa? Anak-anakku sekalian apa kabar? Yang penting kita sehat anak-anakku. Kita nggak punya uang nggak apa-apa. Kita nggak punya apa namanya. Yang penting kita sehat dulu. Kalau kita tidak sehat, sebanyak apapun uang kita akan habis. Baik, kata orang, jangan ada arisan di sana lah. Kayaknya nggak ada tawon di sini lah. Tapi ada suara tawon gitu. Ya, tak kenal maka tak sayang. Izinkan Bapak untuk sedikit memperkenalkan nama Bapak kepada adik-adik semua. Mau? Baik, nama Bapak siapa yang tahu? Belum ada. Yasra Alfariza. Kebetulan alhamdulillah Bapak itu aslinya orang Aceh. Ada orang Aceh di sini? Nggak ada? Nggak ada. Jadi saat ini Bapak tinggal di Kota Medan, di sana berkeluarga dan di sana juga beraktivitas sehari-harinya. Baik anak-anakku sekalian, untuk starting point kita ke hari ini kita akan membicarakan suatu hal yang sangat-sangat penting. Kenapa Bapak bilang ini sangat penting? Padahal ini kalian menganggap ini hal yang harus dibuat, yaitu bagaimana manajemen pengelolaan sampah berbasis santriwan dan santriwati di setiap pesantren. Nah, anak-anakku sekalian, siapa yang buang sampah sembarangan? Semua ya, everybody here. Apa itu bagus? Kenapa dilakukan? Oke, hari ini kita kasih tahu apa yang ada anak-anakku yang tidak tahu. Baik, tapi harus fokus. Siapa yang membawa buku catatan dicatat? Yang penting-penting saja. Ya anak-anakku semua, ini sebagai pembelajaran untuk kalian. Baik. Jadi Bapak mau tanya nih, ini ada berapa ratus orang di sini? 400 atau 500. Siapa yang tidak pernah menghasilkan sampah? Tunjuk tangan. Wow, berdiri. Ada ya di sini yang tidak menghasilkan sampah sama sekali. Yakin? Ya, yakin. Karena dia gatal tadi tangannya diginiin ya. Bapak yakin di sini kita tidak ada yang tidak menghasilkan sampah. Kenapa? Karena ada kehidupan. Betul? Kalau ada kehidupan, ada manusia, itu akan dihasilkan sampah. Ini ada kehidupan atau enggak di sini? Yang jelas sampahnya juga banyak di sini. Ya, next. Kita lanjut ya. Adik-adik semua, anak-anak semua, setiap orang bisa kita ukur berapa dia menghasilkan sampah setiap hari. Setiap hari kurang lebih itu 0,4 sampai 0,7 setiap orang menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan mereka itu apa saja? Ada yang anorganik, sampah anorganik, sampah organik, dan sampah residu. Catat. Nah, kalau nggak pernah dengar itu catat dulu, nanti kita jelaskan. Apa itu sampah anorganik? Ada yang tahu bisa angkat tangan? Saya mau lihat dulu. Sampah anorganik adalah sampah yang sangat-sangat susah terurai di permukaan bumi. Contohnya ada plastik itu banyak macamnya. Pokoknya semua plastik yang cantik-cantik. Salah, jangan yang cantik-cantik lah. Ya, nanti tersinggung yang cantik-cantik. Pokoknya yang plastik semua itu semua susah terurai di permukaan bumi, dan itu dinamakan nanti tak tanya meneh. Terus apa itu sampah organik?
Sampah organik adalah sampah yang bisa terurai sendirinya di permukaan bumi. Contohnya, sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan. Ada sayur-sayuran, buah-buahan, daun-daunan, ranting-rantingan, semuanya itu bisa. Alam menghasilkan sampah atau tidak? Ada atau tidak? Kok nggak serentak? Alam itu juga menghasilkan sampah. Sampah dedaunan jatuh, tetapi dia bisa diuraikannya kembali. Tapi kalau sampah kita, siapa yang mau menguraikannya? Nggak ada. Harus ada peran serta kita semua. Karena semua orang di sini menghasilkan sampah. Jadi sampah itu, saya punya slogan, sampahmu tanggung jawabmu. Jangan pernah membebankan sampah kita jadi tanggung jawab orang lain. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Anak-anakku semua, Umi, Abi juga. Dari sekian banyak sampah yang kita hasilkan, 60% itu organik. Organik. Nah, organik ini perlakuannya harus cepat. Tidak bisa diperam-peram, tidak bisa dilama-lamakan. Jadi anak-anakku semua, mulai hari ini, mulai detik ini, pilah sampah dari sumbernya. Dari mana? Dari mana? Iya, dari sumbernya. Sumbernya dari mana? Dari tangan-tangan kita semua. Sebelum masuk ke tong sampah, kita harus berpikir dulu, ini apa yang saya pegang? Kenali dulu jenis sampahnya. Oh, saya memegang plastik asoy. Nah, apakah kita buang ke tempat sampah yang organik? Nanti kita akan ada 3 pemilihan sampah di setiap pesantren yang dipimpin oleh Nyai Dewi. Ada anorganik, ada organik, dan ada residu. Jangan salah-salah masukkan. Kayak hari ini kita memisahkan antara yang laki-laki dan yang perempuan. Begitu juga sampah, dia mau dipisahkan antara organik dan organik. Jangan pernah kita sama-sama. Ya, kalau kita bisa memilah sampah dari sumbernya, itu bisa kita daur ulang. Lanjut. Nah, ini siapa yang tahu mansak? Pola pikir. Kita merubah pola pikir dulu. Adik-adik, anak-anakku semua tadi bilang karena nggak tahu, Pak. Boleh. Mindsetnya kita harus rubah dulu. Sekarang mulai udah tahu. Kalau mindset itu kita merubahnya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang sudah tahu menularkan ke orang lain, dan orang lain juga harus action sama seperti kita. Jadi jangan hanya kita merubah mindset kita sendiri, orang sekitar kita juga harus kita rubah mindsetnya untuk bisa ramah terhadap lingkungan. Bagaimana bijak olah sampah, itu yang harus kita ini. Pertumbuhan penduduk. Nah, anak-anak saudara sekalian, kita pertumbuhan penduduk kita pesat sekali di Indonesia ini. Ya, setiap ada kehidupan pasti akan menghasilkan sampah. Pertumbuhan penduduk sangat mendominasi timbulan dari sampah. Yang kedua, ada kemajuan teknologi. Oke, baik. Dulu adik-adik pernah lihat kalau saya dulu waktu kecil ya, Abi, maaf, kalau mau minum minuman di dalam botol itu kayaknya larang kali, mahal kali. Tapi sekarang di mana-mana kalau kita harus tinggal beli. Ini namanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi wajib kita nikmati karena itu untuk kemaslahatan kita. Tetapi pernahkah kita berpikir apa yang terjadi setelah kita menikmati teknologi? Kita akan meninggalkan sisa-sisa
kegiatan kita sehari-hari. Contoh, saya contohkan terus. Hari ini saya haus, datang ke Raumu. 2, saya haus, tek, ini ada teknologi. Enak kita melihatnya, bersih, bening. Saya nggak tahu kualitas di dalamnya. Tapi yang penting saya sekarang adalah hilangkan rasa dahaga saya. Ini berapa harganya? Kita dealkan aja 3.500, oke? Ya, 3.500 yang kita butuhkan apa, anak-anakku? Ini kita sudah beli, cecek-ceceknya sudah saya beli. Dah, 1. Kenapa kita mencari ini? Haus. Ada duit? Ada. Kalau nggak ada duit, tahankan hausnya. Ada duit, kita 3.500, kita belilah ini. Glek habis hausnya. Apa yang kita lakukan setelah itu? Membuangnya. Anak-anak sendiri kita coba hitung-hitung. 3.500 kita mengeluarkan uang yang kita untuk menghilangkan dasar dahaga. Kita hanya membutuhkan air saja di dalamnya. Airnya cuma gopek 500 perak. Sementara packagingnya ini yang mahal, botol ini yang mahal, anak-anakku semua. Tetapi kenapa kita buang? Masuk akal atau tidak nih? Yang mahal kita buang, memang kita butuh airnya. Airnya paling, ya kalau nggak gopek lah 1.000 lah saya taruh. Tetapi yang 2.500 kita buang sia-sia. Apakah itu diajarkan dalam agama kita? Saya mau tanya dulu, apakah ini diajarkan di sini? Diajarkan di sini? Kok takut-takut? Kalau diajarkan, biar saya ajarin dulu. Adik-adik, anak-anak semua, ini sebenarnya ilustrasinya sangat singkat. Yang selanjutnya adanya gaya hidup. Orang sih sekarang itu banyak gayanya, tapi banyak juga kebutuhan hidup mereka. Karena banyaknya gaya hidup, pertumbuhan dari sampah ini bertambah. Contoh, dulu kita tidak pernah yang namanya ada Shopee, Lazada atau apa namanya itu tidak pernah ada. Tapi hari ini semua ada. Kalau mau apapun kita tinggal klik, transfer uangnya, datang barangnya. Tapi dibungkus dengan secantik-cantiknya, banyak sekali bungkusannya. Berhati-hati anak-anakku semua, jangan sampai kalian lebih banyak dari sampah. Kesadaran masih kurang. Kesadaran kita itu kurang karena kita ada alasan. Karena kita tidak mau melakukan itu. Kenapa? Pertama sekali, kita tidak ada hati. Kalau kita tidak ada hati ataupun etika dalam hati kita, kita tidak akan melakukan apa saja, walaupun itu baik sama sekali. Sekarang anak-anak semua, ayo kita lunakkan hati kita. Bagaimana kita menghasilkan sampah, kita juga harus bisa bertanggung jawab dengan sampah yang kita hasilkan. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Lanjut ya Kak, lanjut dulu, lanjut. Nanti kita ada tanya jawab. Ya, kayaknya terus. Nah ini umur, siapa yang ada umurnya 100 tahun? Belum tentu ada, 1-2 ya. Plastik ini umurnya 1 juta tahun loh nak. Kaca, kalian sudah misalnya kalau kayak saya nih, hari ini membuang sampah kaca di sekolah ini, di pesantren ini. Tapi saya sudah meninggal sekitar 100 tahun yang lalu. Kacanya masih utuh. Kacanya ini masih utuh. Nah inilah perlunya peran serta kita dalam mengelola sampah ini semua. Tapi kalau sampah ini dikelola dengan baik dan benar, otomatis terselamatkanlah bumi kita ini. Ini umurnya, kalau ada umur yang tidak pernah mati, ya ini nggak pernah mati berarti dia. Ini dia tidak pernah hancur. Ya, satu kali lagi saya akan mau kasih informasi kepada anak-anakku semua. Anak-anak kenal styrofoam? Kenal styrofoam? Apa itu? Gabus.
bentuknya putih untuk ayam penyet. Jadi berhati-hati mulai hari ini, hati-hati tolak styrofoam kalau di dalamnya itu segala sesuatu yang panas. Kenapa? Karena styrofoam itu kalau terkontaminasi dengan segala sesuatu yang panas, dia akan menimbulkan reaksi kimia, dan itu apabila makanannya kita makan, dia akan memacu kanker di dalam tubuh kita, memacu pertumbuhan kanker yang ada di dalam tubuh kita. Anak-anakku sekalian, kita semua yang ada di sini ada bibit kanker di dalam tubuh kita. Ada bibit kanker di dalam tubuh kita. Tapi bagaimana dia bisa itu timbul? Apabila ada reaksi kimia yang memacu pertumbuhannya. Jadi hari ini anak-anakku semua, untuk kesehatan kita semua, tolak semua yang ada di dalam styrofoam dalam keadaan panas. Styrofoam itu diciptakan untuk untuk tempat makanan yang dingin atau makanan yang dibekukan, ya. Lanjut. Nah, paradigma pengelolaan sampah ini harus berperan semua. Apabila salah satu aspek ini tidak berperan, ini akan gagal. Hai, ada peran serta masyarakat di sini. Otomatis kita semua masyarakat di sini. Ada kelembagaan. Kita bersekolah di lembaga yang legal. Nah, ada teknisnya. Teknisnya bagaimana? Hari ini kita memberikan edukasi kepada anak-anak. Jangan salah anak-anak semua, apabila segala sesuatu itu kita kerjakan dengan hati dan itu dengan pikiran yang jernih, ini akan kita dapatkan. Ada namanya keuangan, sirkular ekonomi yang dihasilkan dari sampah. Anak-anakku semua tahu tidak? Di Bantar Gebang itu perputaran uang satu hari adalah sekitar 750 miliar. 750 miliar satu hari. Orang di sana menggais-gais sampah. Jangan sepelekan dengan sampah. Itu 750 miliar bukan uang sedikit. Hampir sekitar 15 triliun dalam satu tahun. Orang di sana berpenghasilan dari sampah. Bantar Gebang adalah TPA yang terbesar di Indonesia. Jangan sepelekan dengan sampah. Ayo lihat sampah itu dari sisi positifnya. Pengaturan, kita sudah banyak regulasi, banyak semuanya dikeluarkan untuk jangan membuang sampah sembarangan. Ada kata-katanya tadi. Di sana saya lihat, ya di sebelah pondok pesantren satu, mau masuk ke jalan yang menuju ke sana. Ya Allah, bunuhlah, tariklah nyawa orang yang membuang sampah di sini. Betul? Ngapain kita doakan dia mati? Jangan salah-salah menggunakan kata-kata, anakku semua. Kita tidak ada hak kita mendoakan orang yang celaka. Ya, tidak ada hak kita untuk mendoakan orang yang jelek-jelek. Walaupun orang jahat sama kita, kita doakan yang terbaik untuk dia. Ya, betul. Berhati-hati untuk slogan-slogan yang kurang menampakkan cermin kita itu orang Islam. Kita ini orang Islam, orang yang tahu tata krama, berkata-kata lembut walaupun hati kita sakit. Ya, oke, lanjut. Baik, ini target-target dari pemerintah kita. Hari ini saya ke pondok-pondok pesantren. Kenapa? Saya mau membantu pemerintah untuk mencapai target 30% pengelolaan sampah itu di tahun 2025 itu harus tercapai. Ini 30% saja anak-anakku semua. Ternyata Indonesia dapat peringkat, loh anak-anakku. Ini perlu bangga atau sedih itu serah kalian lah. Indonesia itu tercatat sebagai negara nomor 2. Jangan tepuk tangan dulu. Nomor 2 apa nih? Apa? Penghasil sampah nomor 2 di dunia. Heran saya kok bangga. Kita
kita itu dicap oleh negara-negara luar itu sebagai negara nomor 2 penghasil sampah terbanyak di dunia. Masya Allah, ini bukan menjadi sebuah malu kita ini, ayo kita ini. Tapi sadarkah kenapa kita dibuat peringkat nomor 2? Karena kita di Asia Tenggara, khususnya Indonesia Raya, NKRI, itu adalah konsumtif. Semua yang murah-murah mau dibeli. Saatnya jam 2 dimulai. Ya, sehingga plastik itu cukup banyak. Nah, ayo lagi, seretkan lagi. Nah, saya bergeser dia, set gitu. Nah, ini, salah. Nah, banyak regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita, tapi tidak ada efek jerah yang ada di sini. Hanya sekitar hitam di atas putih. Tapi kita mengabaikan semua karena kita tidak cinta negara Indonesia mungkin ya. Cinta negara Indonesia tidak. Kenapa tidak tunduk dan patuh dengan aturan undang-undang loh? Ada undang-undangnya loh untuk mengelola sampah ini. Karena kita tidak tahu. Tidak tahu maka tidak sayang. Geser lagi bang. Nah, untuk mengelola sampah jangan berpikir ini kan saya di pondok pesantren, kan ada petugasnya, enak saja. Ini adalah tugas kita sama-sama anak-anakku. Mereka itu hanya membantu kita untuk mengangkut. Tetapi kalau sampahnya sudah tercampur semua, siapa yang mau mengangkut? Bau pun. Yang dikatakan sampah adalah apabila, catat ini, apa yang diprediksinya sampah itu? Sampah itu adalah betul-betul sampah ini ya. Apabila di dalam satu wadah tercampur antara organik, anorganik, dan residu. Fine, semua tercampur di situ. Saya mau lihat dulu yang laki-lakinya, ada tahun-tahunnya. Saya berpindah ke sini ya. Hai. Halo. Baik, segala sesuatu yang tercampur itu sampah. Makanya kalian tidak bisa dicampur-campur antara ikhwan dan laki-laki. Jangan dibilang sampah. Kita pilah-pilah. Mana dia yang sampah anorganik, mana organik, itu dia. Ternyata pemerintah kita sudah menganjurkan semua instansi, semua kementerian wajib mengelola sampah. Lanjut bang. Nanti kita lebih banyak bertanya jawab. Kenapa tidak nyambung antara masyarakat, pemerintah, dunia industri, dunia pendidikan? Hari ini dunia pendidikan kita jarang sekali untuk menghimbau bagaimana bijak mengelola sampah, bagaimana kita pro dengan lingkungan, bagaimana kita bisa hidup tenang damai di dalam suatu komplek yang betul-betul tertata indah. Anak-anakku sekalian, kalau ada yang ngomong, saya nggak ngomong, saya sudah berkuak-kuak, tapi ada yang ngomong, sedih saya. Anak-anakku sekalian, kita bukan hanya berbicara sampah di sini. Bagaimana etika hidup di dalam satu dunia pendidikan? Kita kan mondok di sini dah, mondok deh. Bagaimana kita bisa hemat air, hemat energi, bisa mengelola sampah? Ini sebenarnya dianjurkan di dalam agama kita. Jangan pernah yang berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan itu adalah identik dengan perbuatan setan. Jadi anak-anakku semua, kita harus hemat energi. Kalau lampunya tidak butuh lagi karena sudah ada cahaya matahari, matikan. Kalau ada keran yang agak rusak, ayo kita betulkan sehingga air itu tidak terbuang sia-sia. Jadi hari ini kita masih nyaman, masih banyak air. Tapi tahu nggak nanti ke depannya kita kekurangan air? Tidak pernah tahu kita anak-anakku semua. Dari kita tanamkan di diri kita untuk bisa hemat. Pemerintah buat regulasi, sektor industri selalu mengeluarkan inovasi-inovasi dan produk-produk yang bagus-bagus sehingga orang mau membeli. Tetapi begitu juga instansi pendidikan, mereka banyak sekali anak-anaknya, tetapi pengelolaannya sampahnya sangat minim, dan itu kadang-kadang tidak menjadi prioritas. Masyarakat terus membuang sampah sembarangan, mau di tanah kosong, mau di samping rumah orang, mau ke sungai nanti ke laut. Nanti kita lihat laut kita bagaimana parahnya laut kita. Next, ini warningnya kita.
Kita sudah menuju garis merah, anak-anakku sayang. Ini perlu peran serta kita semua. Dan masalah sampah bukan masalah Indonesia saja, bukan masalah di pondok pesantren saja, tetapi ini adalah permasalahan global. Semua orang sekarang melirik melirik sampah itu perlu perhatian khusus. Di tahun 2025 kita sudah di warning. Kalau kita sudah di warning, banyak yang nggak boleh masuk ini, nggak boleh masuk ini, karena kita tidak bisa mengelola sampahnya. Ya anak-anak semua, lanjut Kak. Indonesia Raya sekarang berubah, bukan warna hijau lagi, tetapi hitam jelintrung. Kenapa? Ini ketutup dengan sampah semua, saudara-saudara. 1 juta botol plastik ini digunakan, diproduksi atau terjual di pasaran dunia itu, di seluruh dunia 1 juta per 1 menit. Nah ini dia, 1 juta 1 menit. Kita sudah berapa menit di sini? Udah hampir setengah jam. Kalikan saja sudah berapa yang laku ini. Banyak orang yang dapat duit, tapi kita dapat sampahnya saja. 5,5 juta ton sampah plastik setiap tahun ada, dan ini numpuk saja. Indonesia Raya, nasibmu akan tertimbun dengan sampah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut anak-anak. Nah ini barang kecil ya, kecil, tapi kalau tidak kita kelola dengan baik, ini sampah sedotan Indonesia kita semua. 1 hari jaraknya kalau disambung-sambung antara Meksiko dan Jakarta dan Meksiko. Ada yang sudah pernah ke Meksiko? Hah? Nah itu sikol dibagi ampe. Sampah sedotan Indonesia itu kalau disambung-sambung anakku dari Jakarta ke Meksiko, panjang dan lama. Itulah joki-joki. Ya, jadi kita bisa menolak ini. Kalau kita tidak minum, kalau tidak menggunakan ini mati. Bisa minum nggak kalau tidak menggunakan sedotan? Bisa dong. Dulu juga gelut gitu. Dulu pakai ceret lagi. Ya kan, lebih simpel gitu ya. Tapi jangan kena ujungnya dengan ujung ceret. Nah, nanti jadi orang mencret. Setiap orang Indonesia rata-rata memakai 700 kantong plastik setiap tahunnya. Kalau tidak percaya, hitung mulai hari ini. Ini umi-umi ini dulu pergi ke sekolah bawa kantong plastik, pulangnya nanti dikasih kawannya kue atau apa bontot gitu, bawa plastik 2 aja 1 hari umi, kali 360 hari berapa? Dapat nggak 7? Besar kan? 360 hari dikali 2 sudah 700 lebih. Lanjutlah, nanti lah kita cerita lagi tuh. Yang penting sekarang 90% sampah di laut adalah plastik, anak-anakku semua. Jadi jangan bangga kita. Hari ini kita mau memakan ikan. Ikan kita sudah ada mikroplastik. Sayang kita, negara kita adalah negara yang banyak sekali lautnya. Dan ini di laut kita tahun 2050 jumlah plastik di laut itu lebih banyak daripada ikan. Nanti kalau misalnya umi-umi tapi pindah kemana ke pesisir, terus dapat suami di sana pelaut,